Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pelajaran kita tentang wudu. Kita mulai dengan fardu yang ketiga. Fardu wudu yang ketiga. Berkata Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kata Imam Taqiyuddin Al-Husaini, al-fardu tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa lafdhatu ila taridu bima'na ma'a. Kama fi qaulihi ta'ala man ansari ilallah. Ay ma'allah. Wa yadullu lidzalika ma rawa Jabirun radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiqi. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi wa lam yudha'ifahu. Wa ruya annahu arada al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Wa qala hadha wudu'un la yaqbalu Allahu salata illa bihi. Wa yajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati hatta law kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u wusulal ma'i ilal basharati lam yasih wudu'uhu wa salatuhu batilatun wallahu a'lam. Ya. Artinya, dan membasuh kedua tangan bersama siku. Bersama kedua siku. Ya. Fardu yang ketiga, berkata Syekh Taqiyuddin Al-Husaini, fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Quran Surah Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum. Dalam ayat Allah mengatakan, wa idza, apa ayatnya? Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya. Apabila kalian mau salat atau mau mendirikan salat, maka berwudulah dengan cara pertama, fardu yang kedua, ya, fardu yang pertama adalah niat. Fardu yang kedua, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq. Ya, kata ila di sini ditafsirkan dalam mazhab Syafi'i artinya ma'a. Ya. Jadi membasuh kedua tangan bersama dengan sikunya. Ya. Jadi kedua tangan dibasuh bersama dengan sikunya. Artinya
siku masuk bagian yang dibasuh. Ya. Karena ila di sini bermakna ma'a. Ila artinya bersama. Karena kata ila itu bisa bermakna ma'a, bisa bermakna bersama, bisa bermakna sampai. Ya. Nah di sini maknanya bersama. Jadi siku masih bagian yang dibasuh. Ya. Maka disebutkan lafadz ila taridu bimakna ma'a. Ya, lafadz ila dalam ayat ini maknanya adalah ma'a, bersama. Ya. Jadi bersama tangan dibasuh juga kedua sikunya. Jadi dari ujung jari dan siku pun dibasuh. Ya. Karena sebagian memaknai siku tidak masuk. Ya. Karena ila artinya sampai. Sesuatu yang dikatakan sampai itu berarti tidak masuk dia. Ya. Dari, kalau kita bilang dari sini sampai sini. Ya, berarti batasnya ini sampai sini. Yang sebelah sini tidak masuk. Itu kalau kita bilang sampai. Ya, tapi di sini maknanya bukan itu. Maknanya adalah bersama. Ya. Jadi yang sini sama yang di sini. Ya. Jadi tangan sama siku. Jadi siku masih harus dicuci. Ya. Ini kata ma'a. Ya. Beliau mendalilkan ila di sini bersama, maknanya adalah bersama, seperti firman Allah dalam Quran surah As-Saff. Man ansari ilallah. Ya, kata siapa ini? Perkataan siapa? Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam kepada Hawariyin. Ya, kepada sahabat-sahabat beliau yang disebut dengan Hawari. Man ansari ilallah. Siapakah yang menolongku? Ila di sini artinya apa? Bersama. Ya. Jadi saya punya penolong Allah. Tapi siapa yang mau menjadi penolong saya yang lain? Yang mau menolong saya bersama Allah. Ya. Jadi bukan ila kepada Allah. Ya. Bukan kepada Allah maksudnya. Ya. Bukan siapakah yang mau menolongku kepada Allah. Bedanya apa kalau menolong kepada Allah dan menolong bersama Allah? Kalau menolong kepada Allah berarti Nabi Isa meminta petunjuk dari orang lain yang bisa membuat beliau beribadah kepada Allah. Sedangkan beliau kan Nabi. Jadi ini maknanya bukan ilah seperti itu, tapi ma'a. Ya, siapa yang menolongku bersama Allah? Jadi saya sudah punya penolong Allah Azza wa Jalla. Tapi di kalangan manusia siapa yang mau menjadi penolong saya? Itu maksudnya. Yang menjadi penolong artinya yang menjadi pengikut Nabi Isa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ila berarti ma'a, ai ma'allah. Itu dalil yang pertama. Selanjutnya beliau menggunakan dalil yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya ini ada kelemahan, ada dha'af dalam sanadnya. Ya. Tapi beliau sebutkan dalam Kifayatul Akhyar. Wa yadullu lidzalika ma rawa Jabir radhiyallahu anhu. Dan menjadi dalil terhadap hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiq. Ya. Jadi Jabir mengatakan, ini hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni wal Imam Al-Baihaqi. Dan mereka berdua tidak mendhaifkannya, walaupun para ulama yang lain mendhaifkan. Jadi sanad hadisnya dikhilafkan. Imam Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni tidak mendhaifkan, tapi para ulama yang lain mendhaifkan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a. Yudirul ma'a itu artinya mengalirkan air, ya, mengalirkan air alal marafiq,
mengalirkan air beliau di atas sikunya. Jadi siku beliau masih alirkan air. Artinya beliau basahkan itu siku. Ya. Siku ini bagian belakang dari tangan kita yang ada tulang, namanya siku. Ya. Bahasa Arabnya mirfaq. Ya. Jamaknya marafiq. Ya, di situ disebutkan, dalam ayat disebutkan mir ilal marafiq. Ya, marafiq karena jamak dari tangan-tangan kita semua. Orang-orang beriman yang berwudu, maka tangan-tangan itu harus sampai di siku, namanya siku. Dan ini siku harus basah. Ya, bagian ini harus basah. Ya. Bahkan disunnahkan untuk dilebihkan sedikit. Ya, dilebihkan sedikit supaya yakin basah. Ya, supaya diyakini bahwa dia itu basah. Ishak mana Ishak? Baik. Kemudian waruya annahu adaral ma'ala ala mirfaqaihi wa qala hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bih. Dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adaral ma'a ala mirfaqaihi, mengalirkan air atas siku kedua siku beliau, dan beliau bersabda, inilah wudu yang Allah tidak menerima sholat kecuali dengan wudu seperti ini. Artinya kalau wudunya itu tidak sampai membasahi siku, berarti wudunya tidak sah. Ya, kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Maka beliau mengatakan, la yaqbalullahu sholata illa bihi. Allah tidak menerima sholatnya seorang kecuali dengan wudu seperti ini. Jadi seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wudunya Rasul, beliau membasahi sikunya. Ya, beliau membasahi sikunya. Ya, jadi tidak boleh hanya sampai di situ saja. Ya. Siku di situ tidak basah, atau di belakang siku tidak basah. Itu tidak sah wudunya. Karena belum sempurna. Tidak sampai membasahi wudu. Nah, begitu juga di bagian depan. Bagian depan batasnya ini nih. Ya, ini harus basah juga ini. Bagian kita bilang buku-buku ini. Ya. Makanya kata para ulama disunnahkan untuk dilebihkan sedikit. Ya. Tapi tidak lebihkan sampai sini. Ya. Berlebihkan sedikit saja supaya untuk meyakinkan kita bahwa bagian batas itu dia basah. Ya. Jadi tidak boleh di bawah. Tidak boleh cuma sampai di sini saja. Tidak sah wudunya. Perhatikan ini Teo. Jangan menghayal kamu. Ya. Tidak boleh sampai sini cuma DP basah air itu. Harus kasih lebih sedikit. Ya, supaya yakin bagian itu basah. Dan disunahkan untuk digosok. Ya, supaya airnya merata. Bukan cuma dicolo-colo begitu. Ya. Atau begitu, colo-colo begitu. Tapi disunahkan untuk digosok. Supaya kasih rata itu air. Supaya bagian-bagian wudunya kita yakin semuanya basah. Ya. Karena seperti yang kita sudah sebutkan dalam ketika kita membasuh wajah itu. Jadi ada sebagian sedikit saja dari wajah tidak kena air, maka itu tidak sah wudu. Nah, begitu juga ada sedikit bagian dari tangan yang harus dibasuh ternyata tidak basah atau tidak kena air, maka juga wudunya tidak sah. Ya. Jadi harus kita yakinkan dulu. Makanya ada istilahnya namanya isbaghul wudu. Ya. Jadi wudu itu harus dengan cara yang isbagh. Isbagh itu artinya sempurna. Tidak boleh ada yang terlewat. Ya. Tidak boleh ada bagian yang tidak basah. Ya. Wa yajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Ya. Dan wajib menyampaikan air ke seluruh sya'ar dan basyarah. Basyarah itu artinya kulit. Ya, artinya kulit. Kulit kita ini. Ya. Makanya ketika wudu tidak boleh pakai pelapis. Kecuali ada luka di situ. Ya, kalau tidak ada uzur, jadi kulit ini harus kena air.
Tidak boleh terhalangi oleh sesuatu apapun. Ya. Kalau tidak kena air itu kulit, tidak basah itu kulit, maka dia tidak sah. Karena di sini disebutkan wayajibu, dan wajib menyampaikan air atau mengalirkan air ke seluruh sya'ar. Sya'ar itu bulu-bulu ini. Ya, jadi bulu-bulu kita ini harus basah semuanya. Ya, kalau bulu tipis tidak apa-apa, insya Allah basah. Tapi kalau ada orang yang tangannya bulunya tebal, ya, nah itu harus disampaikan. Wal basyarah. Wal basyarah itu kulit. Ya. Hatta law kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah lam yasih wudu'uhu. Sampai apabila tahta adfarihi, di bawah kukunya. Kalau ada di bawah kukunya kotoran, nah ini hati-hati yang punya kuku panjang. Kalau ada kuku kita panjang atau kuku kita ada kotoran di dalamnya, yang kotoran itu menghalangi air wudu sampai di kulit kuku. Nah itu ada kan di bawah kuku ada kulit, ya, ada kulitnya itu, ya. Maka apa kata beliau? Lam yasih wudu'uhu, ya, tidak sah wudunya. Nah itu resikonya orang yang kasih panjang kuku. Apalagi kasih panjang kuku baru tidak dirawat, hitam-hitam begitu. Ya. Nah itu kotoran tuh kalau dia tebal. Kalau dia tebal, itu terhalang atau bisa menghalangi air wudhu sampai ke ujung kulit kita di situ. Ya. Karena ujung jari ini bagian dari tangan yang harus terkena air wudhu. Ya. Kecuali ada orang yang jarinya bisa dilepas. Mau wudhu lepas dulu. Ya. Nah itu tidak mungkin. Jadi kalau dia jari tangan ini, bagian di dalam kukunya itu yang namanya kulit basyarahnya itu, kata beliau, harus kena air wudu. Jadi kalau ada tai kuku, kotoran di kuku yang tebal dan menghalangi air masuk ke dalam sampai menyentuh kulit yang di dalam ini, maka wudunya tidak sah. Lam yasih wudu'uhu wa salatuhu batilah. Ya. Dan salatnya batil. Ya, artinya salatnya tidak sah. Ya, jadi hati-hati. Ya. Makanya kita disunnahkan untuk memotong kuku. Ya, di antara sunanul fitrah. Ya. Sunanul fitrah itu di antaranya adalah apa? Memotong kuku. Karena dikhawatirkan kalau kuku panjang, pasti ada kotoran-kotoran di situ. Dan kotoran-kotoran itu bisa menghalangi air wudu sampai ke kulit kuku bagian di bawah kuku itu. Karena di situ ada kulit. Ya, kulit jari. Ya. Nah, itu harus basah itu. Kalau tidak basah, berarti lam yasih wudu'uhu. Tidak sah dia punya wudu. Ya, kalau tidak sah dia punya wudu, maka apa akibatnya? Wassalatuhu batilah. Ya, salatnya batil. Ya, salatnya tidak sah juga. Kalau salatnya tidak sah berarti, ya, berarti apa? Berarti dia harus salat ulang. Ya. Kalau dia tidak salat ulang, berarti dia berdosa. Ya, karena yang tadi tidak dianggap sholat. Ya. Nah itu disebut dengan isbaghul wudu. Nah ini yang harus kita perhatikan ketika kita membasuh tangan. Ya, ketika kita membasuh tangan, kita harus pastikan telapak tangan kita, bagian punggungnya, bagian sela-sela jarinya, ya, sela-sela jarinya, bagian dalam kukunya, bagian sikunya, apakah sudah basah semua dengan air wudu
atau tidak. Ya. Makanya kita harus gosok dan kita harus periksa. Ya. Dan sebelum berwudu, periksa memang kukunya, apakah kotor atau tidak. Ya. Kalau kotor, buang dulu kotorannya, baru berwudu. Ya. Karena nanti dikhawatirkan kotoran itu bisa menghalangi air wudu meresap sampai di kulit atau menyentuh kulit, namanya basyarah. Ya. Begitu juga hal-hal yang bisa menghalangi. Misalnya kalau ada yang bilang tato itu membuat air tidak membasahi kulit. Ya, dia jadi licin. Ya, tidak sampai di kulit. Nah, itu bahayanya orang yang bertato. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kaum muslimin dilarang bertato. Ya. Orang beriman dilarang bikin tato. Ya, karena apa? Karena itu nanti efeknya atau akibatnya bisa menghalangi air ketika bersuci. Jadi kalau kita bersuci terhalangi airnya, maka tidak sah bersucinya. Kalau tidak sah bersucinya berarti tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya berarti seumur hidup sholat tapi tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus belajar supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ikut tren, orang batato ikut batato. Sampai sekujur tubuhnya ditato. Seluruh badan dia tato semua. Dia gambar apa semua di situ. Gambar bunga, ada yang gambar macan. Begitu dilihat sudah jadi kucing. Ada yang gambar harimau, ada yang gambar. Pokoknya macam-macam orang gambar tato di tubuhnya itu. Kenapa? Anda tahu apa alasannya? Katanya untuk keindahan. Menurut mereka indah. Justru kalau kita orang lihat jadi tampak kotor itu badan. Ya. Ada yang bikin batik. Ya. Supaya tidak pakai baju. Jadi dia gambar baju di. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang singa satu dada, singa. Ya. Padahal takut sama istri. Nah itu tidak betul itu. Nah itulah gunanya belajar agama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tahu ya, apa hukumnya itu setiap tindakan, setiap perbuatan, apa hukumnya dalam Islam. Dan apa nanti akibatnya kalau kita langgar. Ya. Ada orang yang batato sampai DP biji mata yang dia tato. Ya. Ada itu yang sampai biji mata dia tato. Sampai DP kulit kepala dia tato semua. Satu badan dia tato dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sampai biji mata. Apa tujuannya? DP tujuan apa itu? Biji mata ditato. Kalau dia buta bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini ya harus kita perhatikan. Jadi hal-hal yang menghalangi mengalirnya air wudu ke basyarah, ke kulit, ya, maka itu menyebabkan wudu menjadi tidak sah. Yaitu itu yang fardu yang ketiga. Fardu yang keempat, ya. Beliau mengatakan wa mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, ini kita akan membahas agak panjang. Kalau muka dan tangan itu bahasanya membasuh. Ya, membasuh. Kalau membasuh berarti pakai air yang cukup banyak. Lebih banyak daripada mengusap. Ya. Kalau mengusap itu pakai bekas-bekas air di tangan, usap. Itu namanya mengusap.
Kalau membasuh DP air ada, baru disimpan di wajah, kemudian simpan di tangan. Itu namanya membasuh. Nah, kalau emas, ya, dalam ayat disebutkan wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu, ya, wamsahu, dan usaplah. Jadi ayat membedakan cara membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Ya. Jadi kalau muka, kemudian tangan, dan kaki disebut fagsilu. Ya. Basuhlah, cuci. Tapi kalau kepala disebut wamsahu, ya, dan usaplah. Ya. Maka kalau kita mengusap kepala ketika wudu, jangan dicolok kepala di keran, kasih basah macam orang mandi. Dan tidak juga pakai air yang banyak-banyak baru kasih basah begitu kepala. Cukup dibasahi telapak tangan, kemudian diusap. Ya, diusap kepalanya. Ya, diusap kepalanya. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama sepakat bahwa mengusap kepala adalah fardu wudu. Ya. Fardu wudu. Artinya harus diusap. Harus diusap kepala itu. Itu kesepakatan. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajibnya kepala itu diusap, apakah semuanya atau sebagian saja. Ya. Yang wajib diusap itu semua atau sebagian. Ya. Karena dalam ayat tidak disebutkan itu kepala itu sampai mana ketika diusap. Tidak seperti tangan. Kalau tangan disebutkan ilal marafiq, ya, sampai siku. Tapi kalau kepala tidak disebutkan, apakah seluruh kepala atau nan. Kemudian Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Ya. Huruf ba di sini adalah huruf jar. Maknanya apa bi? Nah, para orang mengatakan bi di sini, bi dalam ayat itu, bi itu artinya sebagian. Ya. Karena bi itu ada yang bermakna sebagian, ada yang bermakna ziyadah, ba zaidah atau ba lit tab'id. Jadi para ulama berbeda pendapat, apakah kepala itu diusap semua, harus atau wajib diusap semua, atau wajib diusap sebagian. Ya, wajib diusap semua atau wajib diusap sebagian. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan di sini wajib diusap sebagian. Ya, sebagian saja. Ya, berdasarkan ayat, karena bi di sini maknanya lit tab'id, bi yang menunjukkan sebagian. Jadi kalau orang mengusap kepalanya sebagian saja, setengah kepala, maka itu dalam mazhab Syafi'i dia sudah melakukan sesuatu yang wajib. Jadi kewajibannya sudah gugur. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i juga ada sunnah untuk mengusap seluruh kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mengusap sebagian kepala hukumnya wajib. Mengusap seluruh kepala hukumnya sunnah. Ya. Gitu ya. Jadi sebagian kepala hukumnya wajib. Seluruh kepala hukumnya sunnah.
Maka di sini disebutkan mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala, berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Walaisal muradu huna masha jami'ir ra'si, dan bukanlah maksudnya di sini mengusap seluruh kepala. Jadi ini dalil pertamanya. Dari sisi bahasa, kata biru'usikum artinya sebagian kepala. Makanya kita sebut tadi khilaf. Ya, perbedaan pendapat para ulama. Apakah yang wajib itu sebagian atau seluruh? Ya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan yang wajib sebagian. Walaupun mazhab yang lain mengatakan yang wajib itu seluruh kepala. Ya, yang wajib seluruh kepala. Ya. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat itu. Ya. Mazhab Syafi'i memahami bi itu maksudnya sebagian. Ya. Akan tetapi mazhab yang lain memahami bi itu zaidah. Maksudnya lit ta'kid. Ya. Untuk menegaskan. Bukan untuk membagi. Tapi untuk menegaskan. Untuk menegaskan bahwa kita harus usap kepala. Maka kepala yang diusap adalah seluruhnya. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga ada hadis yang mengungkapkan Nabi mengusap sebagian kepala beliau, dan ada hadis yang mengungkapkan Nabi SAW mengusap seluruh kepala beliau. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Nah, hadis yang dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah hadis yang menjelaskan tentang sebagian. Di sini beliau sebutkan satu. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Al-Mughirah. Hadis dari Al-Mughirah, sahabat Al-Mughirah, di mana beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffaini. Ya. Bahwasanya Nabi SAW berwudu dan beliau mengusap nasiyah. Nasiyah itu apa? Kepala bagian atas. Ubun-ubun. Ya. Wa ala imamatihi. Jadi beliau mengusap sebagian kepala, kemudian sebagian imamah. Imamah itu surban, ya. Jadi beliau pakai surban, kemudian berwudu. Tentu kalau pakai surban berwudu, maka kepala yang terlihat cuma separuh, cuma sebagian. Dan beliau mencuci sebagiannya, kemudian beliau mengusap sebagian kepalanya yang terlihat, dan sebagian lagi diusap di atas imamah, di atas surbannya. Ya, di atas kain surban, jadi sebagian kena kepala, sebagian kena kain surban. Paham nggak Faril? Hah? Tidak menulis? Ya. Jadi sebagian kena kepala, sebagian kena surban. Itu air usapan kepala. Maka berdasarkan hadis ini, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kalau kita sudah mengusap sebagian kepala, maka wudunya sudah memenuhi unsur kewajiban. Ya, memenuhi unsur kewajiban.
Ya. Kemudian alasan yang lain. Alasan yang lain kenapa disebutkan sebagian kepala. Dalam adat kebiasaan orang, li'anna man amarra yadahu ala hamatil yatimi sahha an yuqal masaha bi ra'sihi. Ya. Dan apabila seseorang amarra yadahu, ya, meletakkan dan melewatkan tangannya ala hamatil yatim, di atas ubun-ubun anak yatim, sahha an yuqal masaha bi ra'sihi, maka sudah sahih dikatakan bahwa orang itu disebut mengusap kepalanya. Jadi kebiasaan orang, kalau ada anak yatim, kita katakan, Ustadz usap DP kepala. Ustadz usap kepala anak yatim tersebut. Apakah Ustadz mengusap seluruh kepalanya begitu tak putar? Tidak. Orang mengusap kepala anak yatim cuma disentuh di ubun-ubun saja. Ya, diusap-usap di sini saja. Ya. Tidak semua dari depan sampai belakang, tidak. Kita bilang usap kepala anak yatim. Ya. Padahal yang diusap bukan seluruhnya. Ya. Ya. Paham ini? Jadi kalau kita mengatakan saya sudah usap kepalanya anak yatim itu, berarti itu kita hanya usap dia punya ubun-ubun. Ya. Karena dalam kebiasaan orang, dalam adat orang, di mana saja, ya, kalau orang suka anak yatim, ya, dia usap kepalanya bagian atas. Ya. Dia tidak bikin begitu. Ya. Atau dia tidak bikin begitu dia punya tangan. Tidak. Diusap sedikit saja di sini. Ya. Dan itu pun tidak pakai semua telapak tangan begitu. Paling pakai 3 jari. Ya. Yang kena di situ 3 jari. Tapi Allah. Nah. Bagaimana kabarnya? Ya. Kalau kita senang anak yatim. Ya. Atau anak-anak saja. Ya. Masya Allah. Gembira sekali kita lihat. Ya. Kita usap-usap deh. Tapi yang terusap cuma bagian ubun-ubun ini namanya hama. Tapi dalam kebiasaan, orang yang mengusap ubun-ubun anak yatim itu disebut usap kepala. Diusap kepalanya. Diusap kepalanya. Padahal tidak semua kepala. Kepala itu kan semua ini namanya kepala. Ya kan? Tapi ketika diusap cuma sedikit saja. Begitu juga kalau kita sakit kepala. Sakit kepala pusing sebelah. Dibilang sakit kepala. Bagian sakitnya cuma di sini saja. Nah, jadi kata bi itu dalam mazhab Syafi'i, bi di situ menunjukkan bahwa tidak semua kepala yang wajib. Arti garis bawahi yang wajib. Walaupun kalau sunnah, ya, kalau disebut sunnah maka seluruh kepala ada sunnahnya. Tapi yang wajib itu sebagian kepala. Nah, ini penjelasan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa hina idzin fal wajibu ma yantaliqu alaihi ismul mash walau ba'dha sya'ratin aw qadrahu minal basyarah. Karena itulah mash, kata usap, ya, jadi yang dijadikan patokan di sini adalah kata usap. Ya, bukan kata kepala. Jadi yang jadi patokan adalah kata usap. Jadi kalau kita sudah mengusap sebagian dari kepala, maka itu sudah sah wudunya dalam mazhab Syafi'i. Bahkan disebutkan kalau sudah mengusap beberapa rambut. Rambut itu terserah mau rambut di muka, di depan, atau di belakang. Yang pasti sudah ada yang terusap berarti sudah wajib. Sudah sah, ya, dalam mazhab Syafi'i. Wa syartu sya'ar al-mamsuh an la yakhruja an hadd ar-ra'si. Dan syaratnya rambut yang diusap adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Jadi kalau ada orang usap kepala tapi di tengkuk sini,
berarti tidak sah wudunya. Ditengkuk. Ini namanya tengkuk. Batang leher. Ya. Batas rambut mana? Batas kepala itu adalah batas tumbuhnya rambut. Batas tumbuh rambut dari muka, batas tumbuh rambut dari belakang, namanya qafa. Ya, batasnya adalah batas qafa. Ya. Jadi kalau rambutnya yang dibasuh bagian di bawah qafa, bagian di bawah batang leher ini, nah itu tidak sah. Ya. Jadi syaratnya rambut kepala yang dibasuh itu harus bagian dari kepala itu. Bagian dari kepala. Baik. Lau maddahu bi an kana mutajahidan wa la yadurru mujawazatu manbatil mamsuhi ala sahih. Walau ghassala ra'sahu badal mash au alqa alaihi qatratan walam tasil aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma' 'ala ra'sihi walam yamurraha ajza'ahu 'ala sahih. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak mengapa kalau yang dibasuh atau yang diusap itu rambut yang ada di manbat. Manbat itu tempat tumbuhnya rambut, ya, dan lewat sedikit. Ya. Kalau lewat sedikit tidak apa-apa. Andaikan dia membasuh kepalanya, ya, untuk mengganti usapan, atau dia alqa alaihi qatratan, memercikkan percikan air, ya, walam tasil, ya, dan airnya itu tidak mengalir kemana-mana. Aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma' 'ala ra'sihi walam yamurraha ajza'ahu 'ala sahih. Atau kalau dia meletakkan tangan yang sudah dibasahi air di atas kepala, kemudian dia tidak mengusapnya, tidak menjalankannya, maka ajza'ahu 'ala sahih. Itu sudah memenuhi kriteria wajib. Ya. Wa qala fi ziyaratir raudhah wala tata'ayyan al-yadu lil mash bal yajuzu bi khishbatin aw khirqatin wa ghairihima wa yujzihi masha ghairihi lahu wal mar'atu karrajuli fil mashi wallahu a'lam. Ya, dan disebutkan dalam ziyaratul raudhah bahwa tidak tata'ayyan al-yad lil mashi. Tidak harus menggunakan telapak tangan untuk apa? Untuk membasuh. Bahkan dibolehkan atau hukumnya dibolehkan bi khishbatin aw khirqatin wa ghairihima. Dibasuh apa diusap dengan pakai kain, ya, potongan kain begitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i yujzi'u. Ya, itu dibolehkan. Wa yujzihi masha ghairihi lahu. Ya. Dan dibolehkan juga orang lain yang mengusap di kepala. Ya. Misalnya kalau tangannya lagi sakit, ya, tidak bisa sampai kepala, tidak bisa diangkat tangan misalnya. Tangan ini lagi misalnya la qadarallah celaka. Ya. Ketika kita berwudu kita bisa cuci tangan, tapi ini tangan tidak bisa diangkat sampai di kepala. Ya. Nah, maka boleh orang lain yang mengusapkan kepala kita ketika berwudu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wal mar'atu karrajuli fil mas'i wallahu a'lam. Dan hukum perempuan dan laki-laki sama dalam masalah mengusap mengusap kepala. Nah, tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Kita lihat mazhab yang lain. Ya. Dalam mazhab yang lain, yang wajib diusap adalah seluruh kepala. Ya. Seluruh kepala, yang wajib, ya.
Kalau yang tadi kan mazhab Syafi'i yang wajib sebagian, seluruhnya sunnah. Nah, dalam mazhab yang lain, yang wajib itu seluruhnya. Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama hadis Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu rawahul jamaah. Jadi hadis yang tadi kita sebutkan hadis Al-Mughirah riwayat Imam Muslim, ini riwayat diriwayatkan oleh al-jamaah, jamaah dari ahli hadis dari Abdullah bin Zaid. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya. Jadi kalau dua tangan itu jadi sebagian atau semua? Jadi semua. Ya. Jadi beliau membasahi kedua tangannya, kemudian mengusap kepala beliau. Bagaimana caranya? Fa'aqbala bihima wa adbara. Beliau mengusap dengan kedua tangan itu dari depan kepala ke belakang. Ya. Bimuqaddami ra'sihi. Beliau mulai dari bagian depan, ya. Tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian beliau mengusapkan atau menjalankan, ya. Menjalankan kedua telapak tangan beliau ke belakang sampai di qafa, sampai di tengkuk. Ya, ini namanya tengkuk. Ya. Itu caranya. Tsumma raddahuma ilal makan alladzi bada minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat beliau memulai. Jadi dari depan ke belakang, kemudian dibalik ke depan ulang. Ya. Itu caranya. Ya. Jadi beliau kasih basah dua tangan, telapak tangan. Jadi bukan sebagian, dalam hadis disebutkan kedua telapak tangan, kemudian beliau letakkan di depan kepala, dialirkan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dibalikkan ke depan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ibu jari beliau letakkan di belakang telinga dan telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Ya. Jadi digitukan satu kali. Dari depan ke belakang, kemudian begitu. Nah, itu cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, masaha bi ra'si marratain. Bada'a bi muakhirihi, thumma bi muqaddamihi wa bi udhunaihi kiltaihima. Zuhurihima wa butunihima. Dalam hadis yang lain, beliau mengusap kepalanya dua kali. Ya. Beliau mengawali dari belakang, kemudian ke depan. Kemudian bersamaan dengan itu beliau mengusap juga kedua telinga beliau, bagian luar dan bagian dalamnya. Jadi dari belakang ke depan, ke belakang lagi, baru usap telinga bagian luar dan bagian belakang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis yang lain dari hadis Anas, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa alaihi imamatun qatriyatun. Fa adkhala yadahu tahta al-imamati famasaha muqaddama ra'sihi. Walam yanqudil imamata." Rawahu Abu Daud. Ya, jadi Anas mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW ketika berwudu menggunakan imamah. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam imamah itu. Jadi beliau berwudunya, imamahnya tidak dibuka, tapi ketika mengusap kepala, beliau masukkan kepalanya di dalam imamah. Jadi di bawah surban, ya, menyentuh kepalanya, ya. Dan beliau tidak membuka atau tidak meletakkan
imamahnya. Ya. Nah, itu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap seluruh kepala. Ya. Mengusap seluruh kepala, dan dijelaskan oleh sebagian ulama kita bahwa mengusap seluruh kepala itu boleh diawali dari depan, hadis Abdullah bin Zaid, ya. Boleh diawali dari belakang, ya. Hadis dari siapa tadi? Hadis dari Ar-Rabi' bin Muawid, ya. Tawadhu'a indaha wa masa bi ra'si famasa ra'sa kullahu min fawqi sya'ri kulli nahiyatihi limunsabbi sy'r la yuharriku sya'ra an hayatihi. Ya, dari Ar-Rabi' binti Muawid, sahabiah. Ya, dan dari Anas menyebutkan bahwa beliau berwudu ketika mengusap kepala, beliau masukkan tangannya di bawah imamahnya, ya, dan beliau mengusap kepalanya. Nah, inilah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah tentang mengusap kepala ketika wudu. Ya. Nah, supaya kita tidak banyak berdebat, ya, usap semua saja. Ya, namanya khurujan anil khilaf. Ya. Untuk keluar dari khilaf, ya, usap semua saja. Toh tidak terlalu berat juga kan? Usap semua kan tidak berat. Ya. Jadi usap semua dari muka sampai belakang, kemudian ke depan lagi baru usap telinga, sudah selesai. Ya. Itu cara mengusap kepala. Dan mengusap kepala itu berapa kali? 1 kali saja. Ya. 1 kali saja. Nah, ini yang kita pelajari malam ini, yaitu fardu yang fardu yang ketiga dan fardu yang keempat. Yaitu mencuci kedua tangan bersama dengan sikunya dan mengusap kepala. Ya, mengusap kepala yang paling afdal, ya, kita usap semua. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i juga dibolehkan mengusap seluruh kepala. Ya, tidak dilarang. Tapi perdebatannya apakah yang sebagian wajib atau seluruhnya. Itu aja perbedaan. Ya. Jadi kalau membasuh seluruh kepala, otomatis semua sudah sepakat membasuh kepala. Seluruh kepala itu sepakat. Tapi kalau sebagian itu, apakah boleh atau tidak? Nah, dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh. Ya. Baik. Insyaallah kita sambung lagi pekan depan tentang kewajiban yang fardu yang ke-5, ya, fardu yang ke-5. 3, 4, 5, yaitu membasuh kedua kaki. Insyaallah sampai sini kita salat Isya dulu karena sudah Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.